Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali bersama channel kami Baboning Primbon. Sahabat Baboning Primbon yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara orang Islam yang masuk surga, ada yang langsung masuk ke dalamnya, ada pula yang harus menunggu lama, dan ada juga yang harus mampir dulu ke neraka. Jika bisa memilih, pastilah kita menginginkan masuk surga tanpa harus menunggu, tanpa harus mampir neraka, namun langsung masuk saja tanpa dihisab, tanpa diazab. Bagaimana caranya? 15 amalan masuk surga tanpa dihisab. Yang pertama, bertauhid. Keutamaan mempelajari tauhid merupakan ilmu yang paling agung, kewajiban yang paling wajib, dan perintah Allah yang terbesar. Oleh karena itulah, keistimewaan yang didapatkan oleh al-muwahhidin, orang-orang yang mentauhidkan Allah, itu banyak dan sangat besar. Di antara keutamaan ilmu tauhid Islam yang didapatkan oleh mereka adalah ahli tauhid mendapatkan keamanan dan hidayah. Tempat kembalinya adalah surga, Allah Ta'ala menyelamatkannya dari neraka. Ahli tauhid mendapatkan kesempatan diampuni seluruh dosa-dosanya. Timbangan tauhid beratnya mengalahkan timbangan lain, dan puncak keutamaan yang dianugerahkan kepada ahli tauhid adalah mendapatkan kesempatan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Yang kedua, beramal sesuai dasar hukum Islam. Sa'id berkata, alangkah baiknya orang yang beramal sesuai dengan dalil yang didengarnya. Namun Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan kepada kami hadis dari Nabi SAW. Beliau bersabda, aku telah memperlihatkan beberapa umat oleh Allah, lalu aku melihat seseorang Nabi bersama beberapa orang, tidak sampai 10 orang. Seorang Nabi bersama seseorang dan 2 orang, serta seorang Nabi yang sendirian. Tiba-tiba ditampakkan kepadaku sekelompok orang yang sangat banyak. Aku mengira mereka itu umatku, namun disampaikan kepadaku itu adalah Nabi Musa dan kaumnya. Selanjutnya tiba-tiba aku melihat lagi sejumlah besar orang dan disampaikan kepadaku, ini adalah umatmu. Bersama mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian beliau bangkit dan masuk rumah. Orang-orang pun memperbincangkan tentang siapakah mereka itu. Yang ketiga, tawakal. Dengan hukum beradab dengan Rasulullah, ada di antara mereka yang mengatakan, barangkali mereka itu sahabat Rasulullah SAW. Ada lagi yang mengatakan, barangkali mereka orang-orang yang dilahirkan dalam lingkungan Islam dan tidak pernah menyekutukan Allah. Dan mereka menyebutkan yang lainnya pula. Ketika Rasulullah SAW keluar, mereka memberitahukan hal tersebut kepada beliau. Lalu beliau bersabda, mereka itu adalah orang yang tidak meminta diruqyah, tidak melakukan kai dan tidak melakukan tatayur, serta mereka bertawakal kepada Rob mereka. Yang keempat, meninggal dalam keadaan bertaubat. Sesungguhnya amalan itu hanya berdasarkan penutupnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sebab itu selalu panjatkan doa diwafatkan dalam Islam. Yang kelima, bersih dari dosa syirik, bid'ah, maksiat. Maksud bersih dari doa segala macamnya, syirik, bid'ah, dan maksiat adalah seorang hamba meninggal dalam keadaan sudah bertaubat dari seluruh dosa atau dosanya sudah terlebur dengan pelebur, mukaffirat dosa. Yang keenam, jauh dari syirik besar dan kecil. Syekh Saleh Al-Fauzan Hafizahullah menjelaskan as-sabiqun bil khairat, orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Dalam kitabnya I'natul Mustafid, bahwa mereka adalah orang-orang yang selamat dari syirik besar maupun kecil. Mereka meninggalkan hal-hal haram dan makruh. Bahkan mereka meninggalkan sebagian hal yang mubah atau halal. Mereka bersungguh-sungguh dalam melaksanakan amal ketaatan, baik amal yang wajib maupun yang sunnah. Mereka adalah orang-orang yang lebih dahulu berbuat kebaikan. Maka barang siapa yang sampai pada tingkatan ini, maka ia masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Yang ketujuh, mengucap syahadat ketika meninggal pada ucapan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mengandung tuntunan jauh dari kemaksiatan dan bid'ah. Hal itu disebabkan karena konsekuensi syahadat Muhammadar Rasulullah adalah taat pada perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah, membenarkan apa yang beliau informasikan, menjauhi larangannya, dan tidak menyembah Allah melainkan sesuai dengan syariat yang diajarkannya. At-Tamhid ayat 33. Yang kedelapan, mengucapkan la ilaha illallah ketika meninggal. Syekh Saleh Al-Ushi Syekh Hafizahullah di dalam kitabnya At-Tamhid menjelaskan perealisasian tauhid dengan sempurna adalah perealisasian syahadatain la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah, karena pada ucapan seorang ahli tauhid, la ilaha illallah, tepatnya tuntutan pelaksanaan tauhid dan jauh dari syirik dengan segala macamnya. Yang kesembilan, pengikut setia Rasulullah daripada Abu Bakar. Rasulullah SAW bersabda, aku dianugerahi Allah 70.000 orang dari umatku masuk surga tanpa hisab. Wajah mereka nampak seperti bulan pada malam purnama. Hati mereka semuanya sama. Lalu aku memohon tambahan kepada Allah dan Allah menambahkan untukku setiap satu orang menjadi 70.000 orang. Hadis riwayat Ahmad dalam Musnad dengan sanad yang sahih. Yang ke-10, memiliki kesempurnaan akhlak. Golongan orang yang akan masuk surga tanpa hisab adalah golongan yang sifatnya disebutkan dalam surat Al-Waqiah ayat 10-14. Allah memberi sifat kepada mereka sebagai orang-orang yang beriman paling dahulu dan mereka didekatkan kepada Allah di surga. Mereka adalah segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Kepada mereka Allah telah menanamkan kemuliaan, cinta takdir, dan keagungan. Mereka adalah cermin dalam iman, amal kebaikan, jihad, ilmu, anugerah, kelembutan hati, cinta, kesempurnaan akhlak, dan keagungan. Yang ke-11, orang yang sabar ketika diuji dengan penyakit berat di dunia. Pada hari kiamat kelak, setelah timbangan-timbangan amal dipasang, orang-orang yang tekun puasa dipanggil untuk menerima pahala mereka secara penuh. Orang-orang yang gemar berpuasa dipanggil untuk menerima pahala mereka secara penuh. Dan orang-orang yang pergi haji dipanggil untuk menerima pahala mereka secara penuh. Tetapi timbangan orang-orang yang dicoba dengan penderitaan sakit tidak dipasang, mereka juga tidak diadili, mereka selain diberi pahala juga dihisab. Yang ke-12, mati syahid. Abu Nu'aim dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda, pada hari kiamat nanti orang-orang yang mati syahid dihadirkan untuk dihisab dan orang yang suka bersedekah dihadirkan untuk dihisab. Orang-orang yang dicoba dengan penyakit juga dihadirkan, namun tidak untuk dihisab maupun diadili. Mereka malah diberi pahala yang amat banyak. Sehingga orang-orang sehat yang ada di padang mahsyar berharap tubuh mereka dipotong-potong dan digunting agar bisa mendapat pahala yang banyak di sisi Allah. Yang ke-13, selalu bersyukur dan qanaah, menerima apa adanya. Wahai cucuku, selalu bersikap qanaah. Niscaya kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Dan tunaikanlah kewajiban-kewajiban, niscaya kamu akan mendapat manusia yang paling berbakti kepada Allah. Wahai cucuku, sesungguhnya di surga terdapat pohon bernama balwa yang diperuntukkan bagi orang-orang yang dicoba dengan derita penyakit. Untuk mereka tidak diadakan penimbangan amal dan juga tidak diselenggarakan pengadilan, tetapi malah dicurahkan pahala kepada mereka. Beliau lalu membaca surat Az-Zumar ayat 10. Sesungguhnya orang-orang bersabarlah yang dicukupkan pahala tanpa batas. Jika seseorang memiliki kebaikan yang sempurna, misalnya dari segi akhlak, amalan kepada orang lain, dan sebagainya, namun ia memiliki sifat kafir dan syirik, maka ia tidak termasuk pada 15 golongan yang tersebutkan di atas, melainkan mereka langsung dimasukkan ke dalam neraka tanpa dihisab amalnya terlebih dahulu walaupun amalnya banyak. Sahabat Beboning Primbon yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian merupakan amalan masuk surga tanpa hisab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.